2024 adalah tahun politik, di mana akan terjadi perubahan pemerintahan. Oleh sebab itu, sebagai investor retail, kita harus mencermati adanya perubahan komisaris pada perusahaan-perusahaan negara, khususnya perusahaan negara yang telah listing. Namun, meskipun belum listing, perusahaan negara tersebut juga dapat berpengaruh terhadap perusahaan negara lain yang telah listing. Misalnya, beberapa perusahaan negara yang merupakan holding BUMN. Mengingat perusahaan negara holding tersebut justru mempunyai posisi sebagai pemegang saham pengendali perseroan yang telah listing. Pada umumnya, penguasa baru akan menempatkan mantan tim suksesnya pada perusahaan negara tersebut sebagai komisaris. Hal ini sah-sah saja, namun kadang ada yang keterlaluan, sehingga dapat mengusik ketenangan kita dalam berinvestasi. Di antaranya karena orang tersebut yang pertama tidak didukung oleh kompetensi yang memadai, dan yang kedua mempunyai track record dengan catatan yang jelas-jelas buruk. Sebagai investor retail, minimal kita dapat segera mengamankan investasi kita dengan cara memindahkan ke emiten-emiten yang membuat kita lebih nyaman dalam berinvestasi. Jadi, sebagai investor retail, kita harus mengenali komisaris-komisaris baru tersebut agar dapat melakukan pertimbangan apakah ke depan komisaris-komisaris yang diduga sebagai titipan tersebut akan mampu memperkuat perusahaan, memperkuat anak perusahaan, bahkan memperkuat cucu perusahaan, atau justru akan menjadi beban, bahkan mengganggu kinerja grup perusahaan. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda, agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Kali ini saya akan sharing catatan saya tentang komisaris perusahaan negara yang menurut saya merupakan perwakilan dari partai politik penguasa. Hal ini sah-sah saja. Namun, kita sebagai warga negara juga sah-sah saja untuk memberikan catatan dan tentu akan menjadi pertimbangan bagi kita yang akan investasi di emiten yang terkait. Sesuai dengan RUPS tanggal 11 Juni 2024, Menek BUMN telah menunjuk beberapa komisaris baru untuk PT Main ID, holding BUMN Pertambangan, yang merupakan induk dari BUMN, PT BA, Timah, Antam, Inco, Inalum, dan Freeport. Dua dari anak perusahaan Main ID pada April 2024 masuk dalam 50 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di BEI, yaitu Inco dan Antam. Dan dua dari anak perusahaan Main ID saat ini juga sedang menghadapi kasus korupsi, yaitu PT Timah dan Aneka Tambang. Tiga komisaris baru Main ID tersebut adalah yang pertama Bapak Fuad Bawazir, mantan Dirjen Pajak dan mantan Menteri Keuangan, sebagai komisaris utama Main ID. Sebagai mantan Dirjen Pajak dan mantan Menteri Keuangan, kompetensi dari Fuad Bawazir tidak perlu diragukan lagi. Namun, sesuai dengan LHKPN, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, kepada KPKPN, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara, saat itu Fuad Bawazir yang berstatus sebagai anggota MPR dari Partai Amanat Nasional menegaskan kepemilikan harta dari dana hibah sebesar 40 miliar yang berasal dari keluarga. Dengan total harta saat itu sebesar 50 miliar, artinya 80% hartanya diperoleh Fuad Bawazir dari hibah keluarga. Tentu tanpa memberikan penjelasan dari pihak keluarga mana hibah tersebut diperoleh. Sebagai komisaris utama,
tentu ke depan akan menjadi benchmark bagi komisaris dan direksi, baik di main ID maupun anak perusahaannya, PTBA, TINS, ANTM, Inco, Inalum, dan Freeport. Oleh sebab itu, tentu ini merupakan kabar gembira bagi jajaran emiten BUMN tambang untuk dapat belajar tentang transparansi dan GCG. Apalagi saat ini ada 2 BUMN tambang anak perusahaan dari Main ID yang sedang terseret kasus korupsi, yaitu PT Timah dan PT Aneka Tambang. Jadi, teman-teman pasti setuju kan bila mantan pejabat yang 80% hartanya merupakan hasil hibah, orang yang tepat untuk belajar GCG dan transparansi. Dengan demikian, ke depan arah BUMN tambang akan lebih jelas. Gaji tidak penting. Yang lebih penting, bagaimana caranya agar selama berkarir bisa memperoleh hibah. Yang kedua, Saudara Pamitra Wineka, mantan CEO Tanihub yang menjadi komisaris di Main ID. Tanihub adalah bagian dari Tani Group, perusahaan teknologi rintisan yang didirikan oleh Ivan Ari dan Pamitra Wineka. Tani Group bergerak dalam 2 lini utama, yaitu Tanihub, sebuah e-commerce yang menghubungkan petani langsung dengan pembeli korporasi, yaitu supermarket, hipermarket, hotel, dan restoran. Dan Tanifan, sebuah crowdfunding platform yang menyediakan sarana investasi bagi masyarakat umum serta pembiayaan bagi kelompok tani yang ingin mengembangkan usahanya. Pamitra merupakan mantan pendiri dan CEO dari startup Tanihub yang menjadi populer karena sempat disebut Presiden Jokowi saat debat capres pada tahun 2019. Dalam debat capres ronde kedua pada tanggal 17 Februari 2019 malam, nama Tanihub sempat disinggung oleh calon presiden nomor urut 1 saat itu, saat membahas peran teknologi dalam pembangunan pertanian. Namun, pada pertengahan tahun 2022, Pamitra keluar dari Tanihub. Menurut saya, saatnya sangat tepat. Karena pada akhir tahun 2022, Tanifan digugat pilot karena PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Pada Desember tahun 2022, nama Tanihub ramai dibicarakan karena gugatan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT Alpha Suara Konsultan, dan Ludwina Emilia Mats selaku pemohon mengajukan permohonan PKPU pada Jumat tanggal 19 Desember 2022 dengan perkara nomor 363 tahun 2022 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan PKPU atas Tanihub muncul pada saat unit bisnis peer-to-peer lending, yaitu Tanifan, membukukan tingkat kredit macet yang sangat tinggi. Tanihub bangkrut karena kualitas penyaluran pinjaman dari Tanifan saat itu mempunyai TKB 90 hanya sebesar 36%. TKB 90 yaitu tingkat keberhasilan bayar peminjam dalam jangka waktu 90 hari hanya sebesar 36%. Artinya, rata-rata dari 100 juta pinjaman yang disalurkan setelah berumur lebih dari 90 hari, yang masih membayar hanya tinggal 36 juta. TKB 90-100% artinya semua pinjaman lancar, dan TKB 90-0% artinya semua pinjaman yang telah disalurkan lebih dari 90 hari tidak ada yang mengangsur atau tidak ada yang membayar. Dari sisi pendanaan, terakhir Tanihub mendapat suntikan modal senilai 65,5 juta dolar atau ekuivalen di atas 1 triliun rupiah dengan keterlibatan 2 anak perusahaan yang merupakan modal Ventura dari 2 bank BUMN. Izin Tanifan akhirnya dicabut oleh OJK pada tanggal 3 Mei 2024. Nah,
saya mencoba mengkaji POJK nomor 33 tahun 2014 yang mengatur tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik. Meskipun MindID bukan perusahaan publik, namun MindID adalah holding dari 4 emiten, yaitu Aneka Tambang, PT Timah, PT BA, dan Inco. Sehingga logikanya seleksi direktur dan komisaris MindID harusnya lebih ketat dibandingkan dengan anak perusahaannya. Sesuai dengan POJK nomor 33 tahun 2014 pada pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa syarat untuk dapat menjadi direksi adalah tidak pernah menjadi anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit. Demikian juga syarat untuk dapat menjadi komisaris sesuai dengan POJK nomor 33 tahun 2014 pada pasal 21. Data dari BI juga menunjukkan bahwa Pak Mitra Wineka juga pernah menjabat sebagai komisaris independen dari Bank Neo, emiten dengan kode BBYB pada periode akhir 2020 sampai dengan awal tahun 2023. Apakah penggantian Pak Mitra Wineka sebagai komisaris BBYB pada awal tahun 2023 karena terkait dengan status Tanihub yang sedang proses PKPU di akhir tahun 2022? Yuk, teman-teman, kasih komen ya. Lalu, dengan status Pak Mitra Wineka sebagai founder Tanihub, pernah menjadi CEO Tanihub tahun 2022, dan dengan kondisi Tanihub Group yang berakhir bangkrut serta izinnya dicabut oleh OJK, apakah Pak Mitra Wineka masih layak sebagai komisaris BUMN? Yuk, kita colek OJK untuk bersuara. Yang ketiga, Grace Natalia, politisi dari PSI yang menjadi komisaris di MindID. Dengan pengalamannya sebagai jurnalis, kali ini saya setuju dengan pernyataan dari staf khusus Menteri BUMN bahwa Grace diperlukan karena bertanggung jawab untuk membangun komunikasi dan image perusahaan serta anak perusahaan yang saat ini sedang didera masalah korupsi. Nah, teman-teman bagaimana? Kasih komen ya. Apakah kira-kira ke depan komisaris-komisaris baru ini akan menjadi pendorong kemajuan dan perbaikan GCG dari MindID dan anak perusahaan yang saat ini sedang didera kasus korupsi, atau justru akan menjadi beban? Menurut teman-teman bagaimana? Kasih komen dan doa ya. Semoga OJK dapat memberikan masukan tentang fit and proper test dari MindID. Semangat, sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.